Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review ayam yang unik banget dan gue udah bener-bener pengen cobain banget. Dan akhirnya beneran gue dipinjemin dong. Sebenarnya thank you dulu untuk Bro X yang udah pinjemin ayam ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Ayam yang gue pegang sekarang adalah KB Ear Belief, dimana dia itu terkenal dan hype banget bahkan dari awal pembuatannya karena dia dibilang-bilang sebagai ayam dengan pure beryllium driver di harga termurah. Sebelumnya gue harus kasih tahu dulu bahwa pure beryllium driver ayam itu biasa di harga puluhan sampai belasan juta seperti Final Audio A8000 ataupun Dunu Luna yang terkenal. Nah ini sekarang harganya cuma 2,5 juta pakai single dynamic driver pure beryllium di setiap sisinya. Jadi gimana ya suaranya? Apakah bener dia super bagus menyamai yang 10 juta, 11 juta itu? Yuk kita bahas satu-satu. Seperti biasa gue akan bahas dari build-nya, fit-nya, dan suara dan juga perbandingannya. Oke, mulai langsung dari build-nya aja. Buat gue ini nggak usah pakai lama-lama, gue bilang bagus sekali. Karena lihat aja dari faceplate-nya ini pakai resin, seperti lalu ada carbon pattern begini ya. Lalu kemudian housing-nya ini metal dan berasa berat di tangan. Lalu bagian nozzle-nya itu seperti warna emas begini. Dan filternya cukup unik ya, seperti dia pakai macam fabric putih begitu, dan di baliknya itu ada lagi filter lainnya gitu, seperti dua lapis gitu. Nah, kemudian kabelnya sendiri dia pakai dual pin cable dan juga dia pakai warnanya copper banget ini dan cukup berat dan cukup, walaupun itu lentur ya, ini lentur, rada berat. Jadi buat gue dari housing, filter, konektor, sampai ke kabelnya semuanya berasa high quality dan agak berat. Nah untuk fittingnya sendiri buat gue ternyata walaupun cukup berat gini, fittingnya nyaman banget di kuping gue. Nggak ada sudut-sudut tajam dan nyaman, dan juga dia ini loh, walaupun berat nggak terlalu, gue pakai lama itu nggak pegel gitu. Jadi nice ya, dari bentuknya ini buat gue mantap banget. Dan untuk fitnya nggak perlu sampai deep fit banget, regular fit cukup, yang penting cukup kedap aja. Nah langsung aja kita ke bagian suara. Gue akan pakai Vio BTR5 X2 X10 dan juga i5 XDSD sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Sebelum gue bahas lebih lanjut soal suaranya sendiri, gue akan ngomong kalau ada beberapa orang yang bilang kalau pakai ayam ini harus pakai source yang powerful. Dan well, gue di sini pakai Vio BTR5 X2 X10 dan juga i5 XDSD, yang buat gue i5 XDSD terutama itu cukup powerful. Dan jujur aja dari tiga-tiganya ini itu gue nggak terlalu ngerasain ada perbedaan yang signifikan. Mungkin kalau pakai ampli yang bener-bener powerful baru kerasa beda kali ya. Tapi coy, maksudnya di sini gue review ayam portable, dimana kalau perlu amp yang gede-gede banget itu rada ini nggak sih, rada menghilangkan portabilitasnya itu sendiri. Jadi gue tetap aja pakai source gue, dan tentunya ini review apa yang gue denger. Mungkin berbeda untuk kalian yang punya source benar-benar powerful gitu ya. Mungkin karena ya ada yang bilang bisa beda banget gitu. Oke, dari standar gue di F neutral ataupun Harman neutral, ayam ini masih termasuk kategori warm dan a bit V-shape, dimana bassnya itu adalah yang pertama kali gue sadarin, gue denger ini langsung bassnya yang paling di depan. Bassnya itu tebel dan kemudian mid-range-nya sedikit mundur, walaupun treble itu nyantai tapi masih terasa agak sedikit maju di beberapa lagu. Jadi dari profilnya gue sebutlah gampangnya warm aja lah ya. Nah kemudian ini yang gue gak nyangka, maksudnya gini, beryllium driver itu kan digadang-gadang sebagai driver yang dibilangnya tuh cepat transient speednya dan punya detail yang bagus banget. Tapi waktu gue denger ini, yang pertama kali gue denger adalah ya dia santai justru. Dia nggak terlalu super detail, bright, tipis, nyerang gitu. Enggak, justru gue dengernya dia suaranya ya rada nyantai dan bersih justru. Jadi gue nggak bakal judge secara beryllium driver. Gue simply judge secara dia suaranya di kuping gue aja ya. Gue nggak bakal ngomong beryllium pasti lebih bagus. No. Gue bakal review ini seperti biasa aja. Mulai dari bassnya sendiri, gue harus akuin bahwa bassnya ini itu bass yang mantap, gede, dalam, dan juga gue yakin untuk kalian yang bass head bisa suka sama bass ini. Jujur aja buat gue rada kegedean karena gue biasa dengar Harman ataupun DF yang gue jadiin patokan.
Ayam ini punya bass yang cukup gede dan lebih gendut dari yang gua kira gitu. Dan ini yang paling maju, yang paling kalian sadarin. Dan ternyata nggak terlalu cepet. Jadi yes, dia deep, dia bisa kasih depth yang sangat bagus, tapi nggak terlalu cepet ketika gua play lagu-lagu metal ataupun lagu-lagu seperti Mike Portnoy gitu ya, lagu Mike Portnoy di Dream Theater itu kurang cepet buat gue sendiri, tapi dia yaitu buat gue depth-nya aja bagus dan juga bersih. Nah kemudian kita beralih ke mid range, di mana mid range ini masih berasa cukup tebel dan gak ada ini ya, buat gue ada smoothingnya di sini, jadi teksturnya itu jelas berasa smoothing dan cukup tebel. Tapi kalau misalnya dikasih vokal-vokal cewek gitu, buat gue jujur aja ada kurang lepas sedikit, mungkin karena ketebelan di mid bass-nya itu juga bikin overall suasana tuh tebel gitu. Jadi gue denger lagunya kayak Joyce Chu ataupun Cindy Ann, buat gue rada kurang lepas sedikit, rada kurang manis. Tapi dibanding kalau misal dengerin kebanyakan lagu, buat gue ini gak ada protes-protesnya karena cukup tebel, smooth, dan bagus lagi. Dan setiap kata-katanya, artikulasinya tetap jelas walaupun dia overall suaranya agak tebel. Jadi buat gue yes, di sini good dan suara vokalnya itu bersih. Cuma sayang aja buat gue positioningnya agak sedikit mundur dibandingin sama bassnya. Padahal vokalnya ini buat gue udah cukup mantep banget. Nah kemudian untuk treble ini jelas dia mengambil approach treble yang cukup nyantai walaupun nggak sampai mendem. Jadi gue dengerin cymbal crash, gue dengerin piano nada tinggi, violin nada tinggi, itu masih berasa natural, cuman memang rada kurang tipis aja untuk beberapa instrumen. Tapi masih bisa gue bilang natural, jadi simply nyantai aja. Gue dengerin lagunya Celtic Woman ataupun gue denger lagunya Celine Rosjak dan dari sesi ring itu simply kerasa violinnya itu berasa rada tebel aja, nggak setipis, nggak segesit yang nggak setipis yang gue mau. Gigit-gigitnya itu nggak terlalu berasa karena berasa di smoothing. Tapi walaupun begitu gue rasa cukup lincah di sini. Buat treble-nya cukup mixed feeling. Overall still good lah buat gue. Nah kemudian dia juga punya teknikalitas yang cukup bagus. Misalnya kita ngomong soundstage, itu jelas dia punya soundstage yang bagus, yang 3D, megah, depth-nya itu bagus banget. Seperti yang gue bilang tadi, bass-nya itu depth-nya mantep. Jadi gue dengerin lagu Ost Movies, gue dengerin lagunya Two Steps From Hell, itu berasa 3 dimensi dan berasa punya sensasi megah, mewah yang dum gitu. Wih, itu megahnya berasa kayak nonton film gitu. Jadi gue ngerasa bassnya ini mantep banget untuk genre-genre seperti itu. Dan juga unexpectedly, walaupun bassnya gede dan megah, gini gue ngerasa dia punya separasi yang cukup bagus di harganya. Nah, jadi gini loh, kebanyakan ayam kalau misalnya punya bass yang dum gitu kan, megah bem gitu, biasanya mid range sama treble tuh agak ketutupan dengan decay bass yang gede. Nah di sini enggak, ternyata mid range sama treble tuh masih tetap clear walaupun overall suaranya masih rada warm gitu. Jadi ya gue di sini cukup appreciate lah sama teknikalitasnya sendiri. Imagingnya juga cukup bagus, cuman memang height-nya aja atau bagian instrumen-instrumen gitu, beberapa lagu biasa gue kadang ngerasa kayak terbang-terbang violinnya, kayak instrumen-instrumen cekecek itu di bagian atas. Di sini nggak terlalu berasa, memang 3D yang depth-nya bagus aja. Jadi buat gue overall secara tonalitas dan teknikalitas cukup bagus untuk kalian yang suka suara cukup tebel, mewah, sekaligus megah gitu ya, berasa depth-nya bagus banget. Nah, tapi gue akan bandingin juga sama beberapa ayam di kelasnya, yaitu sekitar 2 jutaan. Yang pertama kali gue bandingin pasti dengan Moondrop KXSS, yang selalu jadi patokan gue kalau review ayam. Nah, di sini Moondrop KXSS yang Harman neutral buat gue lebih tipis, tapi buat kuping gue lebih balance. Di sini rada terlalu tebel. Di sini ya simply karena Harman juga merupakan patokan gue ya. Di sini lebih balance. Bassnya itu lebih cepet, nggak segede KBR Believe ini. Mid range-nya vokalnya lebih lepas di bagian cewek, dan juga treble-nya lebih ada airy sedikit. Jadi overall di sini berasa lebih clear dan lebih lebih light aja lah. Sementara di sini walaupun lebih tebel, tapi gue ngerasa dia lebih bersih suaranya. Ini jadi gue cukup kagum adalah dia suaranya tuh tebel, tapi teknisnya cukup bagus dan juga suara cukup bersih gitu. Jadi itu yang gue kagum dari KBR Believe ini. Walaupun begitu tonal gue tetap lebih suka KXSS. Tapi jujur aja memang kalau dibandingin lagu yang bersih kayak gue denger lagunya Dynacral, gue ngerasa KXSS ini lebih kotor dibanding KBR Believe ini.
Walaupun tonalnya gue lebih suka di Moondrop KXSS. Nah, gue akan bandingin juga dengan Tanzjim Hana yang buat gue salah satu yang terbersih di harganya. Nah, buat gue nih ya, kalau kalian suka suara yang bersih, vokal yang bersih, ini kalian bisa pilih dua-duanya. Karena di harga 2 jutaan, buat gue dua ayam ini yang paling punya background yang paling bersih. Antara Hana ataupun KBR Belief. Tentunya source kalian sendiri juga mendukung. Dan jangan pakai HP ya, kalau pakai HP, itu nggak berasa bagus bersihnya, itu nggak berasa. Harus pakai source yang cukup mumpuni gitu, cukup bersih, baru kerasa. Dua-duanya ini backgroundnya tuh bersih banget. Nah, tapi di Hana itu bisa berasa lebih tipis, dan overall walaupun vokal cewek lebih maju, tapi kadang-kadang bisa sedikit ya lebih kasar dibanding KBR Belief yang rasanya tuh lebih tebel, lebih maskulin. Simplinya Hana lebih feminin, tapi dua-duanya punya suara bersih yang bagus. Kalau kan suka yang tebel dengan bass lumayan gede, itu ya KBR Belief. Dan ini harganya juga nggak beda jauh. Di Hana sekitar 2,3 juta, KBR Belief sekitar 2,5 jutaan. Jadi yes, nggak terlalu jauh bedanya. Dan buat gue sama-sama bersih, mantep banget. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia seperti Giant Killer gitu? Maksudnya kan dia pakai spesifikasi yang tinggi, misalnya kayak gue tadi bilang dibandingin belasan juta. Tapi let me tell you aja, buat gue ini udah pas di harganya. Karena gini, gue bandingin sama Tanzjim Oxygen yang harganya 4 jutaan. Jadi ini nyaris 2 kali lipatnya ya. Ini 2,5 juta, ini ke 4 juta. Ya nambah sekitar 1,5 juta lah ya. Buat gue Oxygen ini yang Harman masih tetap lebih balance dan lebih bersih, dan juga punya detail lebih bagus. Walaupun dia nggak pakai embel-embel pure beryllium driver atau gimana-gimana. Buat gue Oxygen ini nggak perlu embel-embel, dia cukup dengerin aja udah tahu bahwa ini ayam yang bagus. Jadi buat gue KBR Belief ini bagus, tapi bukan Giant Killer juga. Simply bagus di harganya untuk kalian yang suka suara yang cukup tebel dan juga bersih gitu. Tebel tapi bersih dengan teknikalitas bagus, itu buat gue yang cukup susah dicari di harga 2,5 jutaan. Tapi gue punya contoh satu lagi, yaitu kayak 3i3 ini yang juga tebel. Nah, 3i3 di sini vokalnya berasa lebih tebel lagi dan juga sub bassnya lebih dalam lagi. Tapi di saat yang bersamaan kerasa lebih slow dan nyantai. Dan juga kalau misalnya gue ngomong lebih bersih mana, tetap lebih bersih KBR Belief. So, in the end, buat gue KBR Belief ini maksudnya kalau gue yang lihat beberapa kali orang ngepost gini, wah ini dari pure beryllium gitu, gue ekspektasinya tinggi banget, dan ternyata jujur aja ini di bawah ekspektasi, tapi sesuai dengan harganya. Jadi still good, tapi simply nggak se-hype yang orang bilang gitu, atau simply gue mungkin belum coba sama yang benar-benar source-nya powerful. Anyway, tetap aja inilah yang gue review dari source gue sendiri. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.